Pemirsa, ratusan rumah di 2 RW di kawasan Kebun Pala dan Tanah Renda Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter. Banjir akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman warga. Menggunakan bandalan bekas, warga mengevakuasi bayi dari rumahnya yang terendam sedalam 2 meter di kawasan Kebun Pala dan Tanah Rendah, Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Tingginya banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu, sehingga warga terpaksa menerobos banjir untuk mengungsi. Banjir yang sempat merendam permukiman hingga sedalam 2 meter ini akibat luapan aliran Kali Ciliwung yang melintasi permukiman dan tak mampu menampung tingginya debit air lantaran mendapat kiriman dari bendungan Katulampa Bogor. Saat kondisi banjir tinggi, sebagian warga memilih bertahan di lantai 2. Warga berharap pemerintah bisa mengatasi banjir di lingkungan mereka yang terus berulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Harga bumbu dapur di pasar tradisional mengalami kenaikan, salah satunya bawang merah yang naik 2 kali lipat di Tuban, Jawa Timur. Diduga kenaikan akibat cuaca yang terus hujan. Kenaikan harga bumbu terjadi di sejumlah pasar tradisional, salah satunya di Pasar Baru, Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban. Kenaikan harga yang paling dirasakan yakni bawang merah yang naik hingga 2 kali lipat. Sebelumnya bawang merah dijual Rp16.000 per kilo, kini melejit hingga Rp36.000 per kilo. Sementara bawang putih masih bertahan harga Rp40.000 per kilogram. Hal ini berbanding terbalik dengan harga cabai yang mengalami penurunan. Seperti cabai rawit yang semula Rp40.000, kini berada di kisaran Rp25.000 per kilogram. Sementara cabai merah sebelumnya Rp30.000, kini menjadi Rp15.000 per kilogram. Cabai turun, bawang merah naik. Bawang merah naik? Iya. Berapa Bu naiknya bawang merah? Naiknya 36. Oh 36. Sudah lama Bu naiknya? Sudah sebulan. Sebulan. Dari berapa Bu sebelumnya? Dari 18, 15. Oh sebelum bawang merah itu 18, sekarang naik 36. Untuk mengantisipasi kerugian, pedagang tidak berani membeli barang dengan jumlah besar dikarenakan naik turunnya harga. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji guru mulai tahun 2025 pada perayaan Puncak Hari Guru 2024. Prabowo pun sempat terisak saat mengucapkan terima kasih kepada para guru. Presiden Prabowo menangis di Puncak Hari Guru Nasional 2024 saat berpidato di hadapan para guru di Velodrome, Jakarta, Kamis. Prabowo tiba-tiba berhenti berbicara dan menangis lalu mengambil tisu. Para guru yang hadir seketika bergemuruh saat Prabowo terisak. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Diketahui Prabowo baru saja mengumumkan terkait kenaikan gaji guru ASN dan tunjangan giri non-ASN di 2025. Prabowo menyatakan telah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru hingga Rp16,7 triliun di tahun 2025 hingga total anggaran guru mencapai Rp81,6 triliun. Dari Jakarta, Abdul Aziz Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah indekos mewah digerebek karena dijadikan tempat industri ganja sintetis di Bandung, Jawa Barat. Ya, barang bukti ganja ditemukan polisi setelah disembunyikan di bawah tempat tidur. Anggota Polres Cimahi menggerebek sebuah home industri pembuatan ganja sintetis di sebuah rumah indekos mewah di kawasan Dago Pojok, Kota Bandung, Jawa Barat.
Di lokasi, petugas mendapati satu orang pelaku yang sedang meracik ganja sintetis. Saat penggeledahan, polisi menemukan ganja sintetis seberat 1 kg yang disembunyikannya di bawah tempat tidur. Polisi juga menyita sejumlah alat produksi yang digunakan pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku belajar otodidak membuat ganja sintetis untuk dikirim ke sejumlah wilayah di Indonesia yang kini omsetnya mencapai puluhan juta rupiah. Kan kalau untuk bahan-bahannya yang bersangkutan itu memesan melalui JNE, kemudian yang bersangkutan meracik untuk tembakau sintetisnya di tempat ini, ya, di sebuah kos-kosan di daerah Dago Atas. Mereka racik sendiri, bahkan mereka itu memvideokan bagaimana cara meracik tembakau sintetis yang mereka perjualbelikan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama seumur hidup dan paling singkat 6 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuna Wahyu, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan rumah warga terendam banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Banjir diperkirakan akan terus terjadi jika kawasan Bogor terus diguyur hujan. Warga di kawasan Teluk Pucung, Bekasi Utara membersihkan lumpur tebal yang mengendap di rumah mereka. Ketinggian lumpur yang mencapai 30 cm membuat warga kesulitan untuk membersihkannya. Sebelumnya banjir dengan ketinggian hampir 1 meter merendam kawasan ini. 10-an, Bang. Jam 10 air udah naik ya. Ketinggian air berapa nih, Bang? Ketinggian air sampai 1,5 meter. 1,5 meter ya. Itu yang di luar apa yang di dalam rumah, Bang? Itu ngalangin mobil. Di luar. Oh, di luar. Tadi mulai surut jam berapa nih, Bang? Menjelang subuh lah. Oh, menjelang subuh. Intensitas hujan yang tinggi dan air kiriman dari Bogor membuat volume debit air di bendungan Kali Bekasi meningkat. Ketinggian air mencapai 600 cm jauh dibanding kondisi normal 100 cm. Tumpukan sampah dan kayu di bendungan menyebabkan air tertahan dan meluap ke pemukiman warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.